Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam semoga dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bertemu kembali dan hari ini kita melanjutkan kembali kitab Al-Hidayah fi Masail al-Fiqh Mu'taridah, ya. Kitab tentang bagaimana masalah-masalah fikih yang kontemporer, yang sering berkembang, yang sering terjadi perbedaan. Ya, kita akan coba kaji dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Setelah 2 pekan kurang lebih kita selingi dulu gitu ya dengan kajian kurban, karena kita baru saja selesai melaksanakan ibadah kurban. Alhamdulillah hari ini masuk tanggal 14 Zulhijjah, artinya hari-hari penyembelihan termasuk hari tasyrik 3 hari setelah tanggal 10 sudah kita lewati. Semoga semua ibadah kita, wabil khusus ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min amal ibni Adam ahabu ilallahi fi yaumin nahar min ihraqidam." Tidak ada hari yang paling Allah cintai dari setiap amal Adam amal anak Adam pada hari penyembelihan daripada menyembelih pada hari nahar, daripada mengalirkan darah. Yang dimaksud adalah menyembelih hewan kurban. Fa innahu la ya'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa adfariha wa ash'ariha. Nanti akan datang menjadi kebaikan, menjadi amal yang sangat disukai oleh Allah, menjadi amal saleh bagi yang berkurban itu, kuku-kukunya, tanduknya, rambut-rambutnya, dan semua amal kebaikannya. Sehingga sebelum darahnya mengalir, dosanya sudah diampuni, amal sudah diampuni Allah. Kemudian juga Rasulullah menyampaikan bahwa yaumut tasyrik, yaumul udhiyah, kulluha yaumul udhiyah. Ayyamut tasyrik kulluha ayyamul udhiyah. Hari-hari tasyrik juga seluruhnya adalah hari penyembelihan. Artinya memiliki keutamaan yang sama, hari-hari di mana saat menyembelih itu menjadikan amal utama. Dan juga Rasulullah menganjurkan untuk kita sudah melakukan takbir selama 3 hari kemarin setelah Idul Adha sampai asar kemarin, ya, maghrib sudah masuk tanggal 14. Kemudian juga memperbanyak doa sapu jagat, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, karena Rasulullah SAW aktsaru doa, ya, Rasulullah SAW memperbanyak doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, ini pun sudah kita lakukan. Semoga sekali lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan pembahasan kita di kitab Fikih Mu'taridah. Di 3 pekan yang lalu kita sudah sampai kepada bab adkaru ruku wa sujud, ya, bacaan doa dan bacaan ruku dan sujud. Kalau lebih spesifik bacaan ruku juga termasuk di situ sujud. Nah, kita akan melanjutkan bab berikutnya adalah adadu tasbihat, ya. Jadi bilangan-bilangan pada membaca tasbih. Membaca tasbih itu kita baca pada saat ruku dan sujud, ya. Membaca subhana, ada subhana rabbiyal azim, ada subhana rabbiyal a'la, sebagaimana yang kita bahas di 3 pekan lalu. Sedikit mengulang sebelum kita lanjut kepada adadu tasbihat, bahwa bacaan ruku dan sujud itu ada beberapa riwayat, gitu ya. Yang pertama bahwa kita membaca yang adkaru ruku, subhana rabbiyal azim, ya, fasabbih bismi rabbikal azim, ya, dengan membaca subhana rabbiyal azim.
kemudian ada subhana rabbiyal a'la, ada bacaan lain yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini bacaan yang kedua. Kemudian ada juga bacaan berikutnya adalah subuhun kudusun rabbul malaikati waruh, ya. Subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Ya, jadi ada 3 versi bacaan. Adapun perbedaan pembacaan ada yang menambahkan dengan subhana rabbiyal azim wa bihamdi atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini yang muta'aridhahnya, ini yang perbedaannya, ya. Nah, bagaimana bacaan ini? Kalau menurut pendapat para ulama di sini, ya, seperti Abu Daud mengatakan hadhihi ziyadah muhafu an la takuna mahfudhah. Ini hanya tambahan. Saya khawatir memang tidak ada dari Rasulullahnya, takunu mahfudhah. Kemudian juga Imam Ahmad mengatakan ama ana fala aqulu bihamdi. Adapun aku tidak menambahkan bacaan bihamdi itu dalam kitab Nawaul Autar. Kemudian Hudzaifah juga mengatakan bahwa dia membaca subhana rabbiyal azim 3 kali dan membaca subhana rabbiyal a'la 3 kali. Tidak menambahkan bacaan wa bihamdi, ya. Nah, kemudian adapun yang membaca itu di dalam, ada yang membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dalam hadis riwayat Daruqutni, dalam kitab sirah ada Sari bin Ismail an Syabi an Masyruk an Syari dhaif, menunjukkan ada dalam hadis yang lemah, ya. Sehingga untuk lebih hati-hati bahwa bacaan subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la tidak menambahkan wa bihamdi. Ya, kalau gimana sudah terbiasa, ya kalau mau dirubah lebih baik, ya. Tapi kalau saya dari kecil mau tetap baca, silahkan, ya. Karena kan sekali lagi ini yang terjadi perbedaan di masyarakat. Ya, tentu saja tidak bisa memaksakan kecuali memang beribadah ini sesuai dengan keyakinan, ya. Saya lebih yakin kalau pakai wa bihamdi, mangga, ya. Berdasarkan beberapa keterangan ini saya tidak baca wa bihamdinya, mangga, gitu, ya. Itu yang sudah kita bahas 3 pekan lalu. Baik, kita masuk kepada adadu tasbihat. Bilangan tasbihnya itu berapa kali ketika ruku atau ketika sujud. Kita mulai, ya. An Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a ahadukum falyaqul salasa marrat subhana rabbiyal azim wa dzalika adna. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza raka'a ahadukum falyaqul salasa marrat. Apabila ruku salah seorang di antara kalian, maka hendaklah dia membaca 3 kali. Apa bacanya? Subhana rabbiyal azim. Jadi membaca dalam ruku subhana rabbiyal azim salasa marrat 3 kali. Wadzalika adna, dan kata beliau Abdullah bin Mas'ud, wadzalika adna, ya, itu adalah paling sedikit. Jadi minimumnya 3 kali. Itu menurut riwayat Abu Daud, ya, dalam kitab Abu Daud halaman jilid 1 halaman 204. Ini bisa kita dapatkan, ya, di bab-bab salat, ya, kitab fikih, ya. Tidak hanya dalam kitab Imam Abu Daud, ya. Di dalam Bulughul Maram ada, dalam Fiqh Sunnah ada. Qala Abu Daud mengatakan hada mursal aunu lam yudriku Abdullah. Hadis ini mursal, ya. Aun itu tidak pernah bertemu, tidak pernah dikenal bertemu dengan Abdullah. Nah, ini kalau dalam periwayatan hadis disebut dengan sanad, ya. Sanadnya tidak nyambung, ya, karena Aun itu tidak bertemu dengan Abdullah secara urutan rawi, ya, dalam menurut Abu Daud. Sehingga kalau riwayat yang terputus dalam ilmu hadis namanya mursal, hadis mursal, kategori hadis dhaif, begitu. Wayan bagi an layan kusu tasbih fir ruku'i was sujud an salasati tasbihat.
Ya, dan sepantasnya tasbih dari ruku itu memang tidak kurang dari 3 kali, gitu ya. Waqala Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan wal amalu ada ala hadza inda ahlil ilmi yastahibuna an lan yankusur rajulu fi ruku'i was sujudi an salasat tasbihat. Berkata Imam Tirmidzi, wal amalu ala hadza, mengamalkan hal ini inda ahli ilmi, menurut para ahli ilmu, yastahibun, adalah satu hal yang baik, yang disukai, an lan yankusu rajulu fi ruku'i was sujud an salasi tasbihat, untuk tidak mengurangi seseorang ketika ruku dan sujud membaca 3 kali tasbih. Jadi walaupun hadis ini lemah begitu ya, yang diperintahkan fakul salah samarat, baca 3 kali, menurut Imam Tirmizi bahwa sangat baik begitu ya, bahwa menurut para ahli ilmu, artinya para ulama, bahasa membaca tasbih itu tidak kurang dari 3 kali pada ruku maupun pada sujud. Dalam fikih sunnah ya, ada. Wa dhahir anna hadhil ahadits bimajmu'aha taslihu anna yastabdilu biha ala istihab, ya. Sehingga yang jelas ya, dhahir itu jelas ya, ada istilah dhahir wal batin. Jadi bahasa Indonesia lahir batin ya. Jadi mohon maaf lahir dan batin. Lahir itu dhahir, batin itu dari kata batnun, perut, di dalam. Jadi yang lahir itu yang di luar, yang nyata dhahir, kemudian yang batin, batnun, perut itu di dalam. Tidak ada perut di luar ya. Ana hadil hadis bimajmu'uha taslihu an yastabdila biha ala istihab. Menunjukkan bahwa seluruhnya taslihu, satu hal yang baik, an yastabdila biha ala istihab, yang melakukan itu adalah satu yang istihab, ya, satu hal yang baik, mustahab. An la yankusur rajulu fi ruku'i wa sujud, bahwa seseorang tidak mengurangi dalam ruku dan sujudnya min salah satu tasbihat, daripada 3 kali bacaan tasbih. Wallahu a'lam. Jadi membaca subhana rabbiyal azim itu 3 kali ketika ruku, subhana rabbiyal a'la 3 kali ketika sujud. Ya, ini adalah istihab. Istihab itu sunnah ya. Jadi kadang kata sunnah itu menggunakan kata istihab atau mustahab, ada sunnah, ada mandub, sama ya. Mandub itu juga hal yang sunnah gitu. Tapi ada juga yang mengkategorikan menjadi sebuah tingkatan. Jadi tingkatan sunnah itu ada sunnah yang mu'akkadah ya. Sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, yang sebisa mungkin tidak ditinggalkan. Nah, contoh sunnah mu'akkadah adalah kurban ya. Kurban itu selain Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Maliki itu menyimpulkan bahwa kurban itu sunnah mu'akkadah. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan, yang sebisa mungkin untuk dilakukan. Ya, termasuk sunnah salat Idul Adha, itu sunnah mu'akkadah. Ya, adapun kemudian mau di lapang, mau di masjid atau di rumah, nah itu kondisi lain ya. Bisa kondisi yang mustahab, artinya boleh dimanapun ya. Ketika kondisi sekarang misalkan harus di rumah silakan, tapi dari sisi kesunahan bahwa sholat ini itu adalah sunnah muakkadah. Berada sunnah pada umumnya, sunnah yang sunnah ya, yang itu tidak terlalu ditekankan, artinya boleh dilakukan, boleh tidak. Ya, seorang sholat duha, boleh tidak. Masuk ke masjid bisa tahiyatul masjid, bisa tidak. Begitu. Tergantung kondisi yang memungkinkannya. Ada yang mustahab itu sunnah yang itu baik, gitu ya. Tapi tingkatannya tidak seperti yang muakkadah. Misalkan ketika kemarin 10 awal Dzulhijjah, seseorang dianjurkan tidak menggunting kuku, tidak menggunting rambut, ya itu bagian dari sunnah mustahab menurut para ulama. Artinya satu hal yang baik saja. Bagaimana kalau lupa menggunting? Tidak membatalkan kurbannya, tidak mengurangi kurbannya. Itu disebut mustahab ya.
Di sini ada kata istihab an la yanqusur rajul. Jadi sebaiknya, wah ini terjemahannya ya, tidak kurang dari 3 kali bacaan dari ruku dan sujud itu. Wa an Sa'id bin Jubair an Anas qala ma salaitu wara'a ahadu ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbaha salatu bi rasulihi min hadal fata. Dari Sa'id bin Jubair, dari Anas dia berkata, ma salaitu, ya. Jadi dari seorang sahabat ya, Sa'id bin Jubair. Ma salaitu wara'a ahada ba'da Rasul, dia mengatakan, tidaklah aku salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbaha salatu bi rasulihi, ya, yang salatnya itu yang paling asbah, menyerupai dari salatnya Rasulullah SAW bin hadal fata, daripada laki-laki ini, ya, yakni Umar bin Abdul Aziz, yang dimaksud dari Umar bin Abdul Aziz. Jadi Sa'id Jubair mengatakan bahwa tidak ada orang yang salatnya benar-benar meniru sesuai, mencontoh dari Rasulullah selain daripada pemuda ini. Maksudnya ini yang paling benar-benar mengikuti Rasulullah, mencontoh, ya ini Umar bin Abdul Aziz. Qala fa hazarna fi ruku'ihi asyrat tasbihat, ya, dan kami mengira, ya, fajarna itu hazarna, mengira atau ya memperkirakan, memprediksi gitu ya. Pada rukunya dia membaca 10 tasbih. Wa fi sujudi asyrat tasbihat, pada sujudnya adalah 10 tasbih. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Nah, sampai sini, jadi kesimpulannya bagaimana? Berdasarkan hadis, semua ini sahih begitu ya, dan ada riwayatnya serta ada perawinya, maka kalau boleh saya simpulkan, bacaan ruku dan sujud subhana rabbiyal a'la dan subhana rabbiyal azim itu minimalnya 3 kali, atau sebaiknya gitu ya 3 kali minimalnya, dan maksimalnya boleh sampai 10 kali. Ya, kenapa 10 kali? Ini yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Jubair, ya, dari yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, itu asyrat tasbihat, sujud asyrat tasbihat. Pada ruku 10, pada sujud 10. Artinya lama. Nah, artinya boleh, ini juga menjadi tafsiran aksaru tasbih fi sujudikum. Ya, di sini hadisnya. Perbanyaklah tasbih pada sujud-sujud kalian. Artinya banyak ini kan bisa menunjukkan kepada hitungan. Dalam bahasa Arab, banyak itu adalah 3 ke atas. Nah, jadi ada disebut dengan mufrad, itu 1, ada mutsanna, itu 2, dan jama' itu di atas 2. Jadi 3 itu adalah banyak, 4 banyak, 5 banyak, 10 banyak, gitu ya. Nah, sehingga para ulama menyimpulkan, yang saya dapatkan dari beberapa penjelasan ini, bahwa dari 2 hadis ini ya, bilangannya sebaiknya itu minimal 3 dan maksimal 10. Ya. Kalau sholat sendiri mungkin 10 memungkinkan sambil dinikmati, ya. Ada yang bisa cepat, ya, hanya beberapa detik saja Allahu Akbar gitu, karena subhanallah. Nah, itu yang tidak boleh. Sebaiknya dinikmati, ya, sambil membaca itu, sambil kita memaknai, sambil kita merasakan. Subhana rabbiyal azim, maha suci Allah yang maha agung. Sambil ruku itu, sambil benar-benar kita mengagungkan Allah, membayangkan Allah yang maha agung. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la, Allah maha tinggi, kita tidak ada apa-apanya, kita sangat rendah, sangat hina. Itu akan bisa dinikmati. Nah, sehingga sekali lagi ya, mungkin lebih baik dan lebih bijak ketika sholat berjamaah, maka gunakanlah yang 3. Tapi sholat sendiri boleh sampai 5, boleh 8, boleh sampai 10, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Nah, demikian Bapak Ibu bab ini ya, melanjutkan dari bacaan ruku dan sujud. Kita lanjutkan. Adkar tidak ya, masih ada waktu. Nanti tanya jawab setelah ini.
bacaan i'tidal. Jadi bacaan ruku, sujud dan bilangannya sudah kita bahas. Kita masuk kepada adkarul i'tidal. Bacaan i'tidal, ya. I'tidal dari kata i'tadala yatilu i'tidalan. Asal kata dari adalah. Adalah itu adil. Apa adil? Sudah jadi bahasa Indonesia adil, ya. Negara Indonesia yang adil dan beradab. Nah, adil itu apa? Adil itu artinya seimbang. Jadi kalau tidak seimbang berarti tidak adil. Wah, tidak adil. Kalau ke sini ponisnya sekian tahun, ini ponis dia nggak adil. Nah, kenapa nggak adil? Nggak seimbang, nggak sama. Gitu ya. I'tidal itu artinya berdiri dengan tegak, sama. Sama tuh berdiri tegak. Ya. Jadi namanya i'tidal tuh benar-benar berdiri, tidak masih agak bungkuk atau terlalu bungkuk begitu ya, benar-benar sedang berdiri tegak. Maka disebut dengan i'tidal, itu ya dalam gerakan sholat. I'tidal ini apa bacaannya? Nah, ini bacaannya ya, adkarul i'tidal. Yang pertama, an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idal qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu, muttafaq alaih dalam kitab Nurul Autar. Dari Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala al-imam, apabila imam membaca Sami Allahu liman hamidah, semoga Allah mendengar kepada orang yang memujinya. Faqulu, maka katakan oleh kalian, Rabbana walakal hamd. Ya, Rabbana, ya Allah Tuhan kami, walakal hamd, pujian bagimu dan pujian bagimu, atau segala puji bagimu. Ya, terjemahnya gitu kurang lebih, atau pujian bagimu. Ini bacaan pertama. Jadi ketika i'tidal, imam membaca Sami Allahu liman hamidah, maka makmum menjawab. Karena kalimatnya faqulu, maka bacalah oleh kalian. Rabbana walakal hamd. Ya, Maha Suci. Rabbana, ya Allah Tuhan kami, walakal hamd, dan pujian bagimu. Bacaan pertama. Yang kedua, An ibni Abi Aufa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a dhahrihi, maaf dhahrahu ya, idza rafa'a dhahrahu minar ruku, idza rafa'a dhahruhu minar ruku qala sami Allahu liman hamidah. Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'us ma syi'ta min syai'in ba'd. Ini bacaan berikutnya ya, min syai'in ba'du. An ibni Abi Aufa, dari Ibnu Abi Aufa, dia berkata, karena Rasulullah SAW idza rafa'a dhahrihi, adalah Rasulullah SAW apabila mengangkat punggungnya. Jadi maka kan asalnya ruku begini, kemudian mengangkat punggungnya begini ya. Idza rafa'a dhahruhu minar ruku, dia mengangkat punggungnya dari ruku, qala, dia membaca Sami Allahu liman hamidah, semoga Allah mendengar bagi orang yang memujinya. Allahumma rabbana lakal hamdu. Kemudian melanjutkan bacaan Allahumma rabbana lakal hamdu, ya Allah bagimu pujian, mil'us samawati wal ard, yang meliputi sepenuh langit, wa mil'ul ard, dan sepenuh bumi, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh apa yang engkau kehendaki dari setelah itu. Nah, ini bacaan lebih panjangnya, gitu ya. Jadi ketika Sami Allah kita baca Rabbana walakal hamdu, beres. Gitu. Atau mau lebih panjang, Rabbana lakal hamdu, tidak pakai wa kalau ini, ya. Kalau yang agak panjang, kalau yang pendek tadi Rabbana walakal hamdu, yang lebih panjang Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ya, ada yang pakai Allahumma, ada yang langsung Rabbana. Rabbana dengan Allahumma itu artinya sama. Ya Allah. Gitu ya. Di sini pakai dalam hadis ini Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'us ma syi'ta min syai'in ba'du. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, jilid 1 halaman 197, 198. Yang ketiga, wa an Abi Sa'id al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ruku'i
Qala rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa min syi'ta min syai'in ba'du. Kalau tadi pakai Allahumma, di sini enggak, ya. Dari Abi Sa'id Al-Khudri dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW ida rofa ra'sahu minar ruku, apabila mengangkat kepalanya dari ruku. Kalau tadi kalimatnya mengangkat punggungnya, ini mengangkat kepala. Kepala dan punggung saya kira satu kesatuan ketika dari ruku, ya. Karena tidak mungkin mengangkat kepala saja punggungnya tertinggal, ya. Atau sebaliknya, mengangkat punggung saja kepalanya tertinggal. Kepalanya masih ruku, punggungnya sudah berdiri, kan tidak mungkin, ya. Nah, jadi maksudnya sama, ketika i'tidal bangun dari ruku. Kalau dia berkata atau membaca, Rabbana lakal hamdu, Maha suci engkau, pujian bagimu, mil'us samawati wal ard, yang meliputi langit dan bumi, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan yang meliputi apa yang engkau kehendaki. Kemudian melanjutkan, ahlas sana'i wal majid ahaqu ma aqulul abdu wa kulluna laka abdun. Ya, ada lanjutannya, bacaannya, ya. Ahlas sana, yang memiliki atau yang memiliki kedudukan yang mulia. Ya, as-sana itu yang mulia, yang terpuji sama, ya. Wal majid, yang maha tinggi atau yang maha gagah, gitu, ya. Ma qala al-'abdu wa kulluna lakal 'abdu. Ma qala al-'abdu wa kulluna lakal 'abdu. Yang diucapkan oleh seorang hamba, wa kulluna lakal 'abdu, dan kami semua bagimu adalah hamba. Ya. Kita semua di hadapan Allah adalah hamba. Wa kulluna lakal 'abdu. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dal jadi min kal jad. Ya, ini bacaan panjangnya. Allahumma la mani'a lima ataita. Ya Allah, la mani'a lima ataita, tidak ada yang melarang dari apa yang kau berikan. Ya, tidak ada yang menolak dari apa yang kau berikan. Wala muti'a lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi dari apa yang engkau larang, engkau cegah. Wala yanfa'u dal jadi min kal jad, dan tidak ada yang memberi manfaat, ya. La yanfa'u dal jadi, tidak ada yang memberi manfaat dari keagungan, min kal jad, dari segala keagunganmu, ya, dari segala siksa, keagungan kekuasaan Allah. Nah, ini yang ketiga lebih panjang lagi, ya, bacaan i'tidalnya yang lebih panjang nih sampai sini, ya. Saya ulangi, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, ahlas tsana'i wal majid, ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna lakal 'abdu. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la muti'a lima manata wa la yanfa'u dal jaddi min kal jad. Saya kira ini mah agak jarang kita baca ini, ya. Ya mungkin baru sekarang ketemu bacaannya juga yang lebih panjang, ya. Yang keempat, wa an Rafa'at ibn Rafi' qala kunna nusalli yauman wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Rafa'ah bin Rafi', dia berkata, kunna nusalli yauman wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami, Rifa'ah ya bacanya, wa an Rifa'ah bin Rafi', dari Rifa'ah bin Rafi', kunna nusalli yauman wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami satu ketika salat di belakang, satu hari salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a Rasulullah ra'sahu minar ruku'ah, dan ketika Rasulullah mengangkat kepalanya dari ruku, maksudnya i'tidal tadi, ya. Qala, dia membaca sami Allahu liman hamidah, semoga Allah mendengar kepada orang yang memujinya. Qala rajulun wara'ahu, maka membaca seseorang di belakangnya, di belakang Rasulullah, dan membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nah, bacaan berikutnya, ada bacaan ini, ya. Ada yang baru dengar, Pak? Nah, ini bacaannya sahih, ya. Rabbana lakal hamdu, maha suci engkau, Rabbana ya Allah, lakal hamdu, pujian bagimu, hamdan katsiran tayyiban, pujian yang banyak dan baik, mubarakan fi, dan keberkahan di dalamnya.
Falama insarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika ada yang membaca itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling tuh artinya asalnya melihat ke depan jadi lihat ke belakang, begitu menoleh gitu, melihat berpaling. Qala man al mutakallimu anifan, siapa yang membaca tadi? Qala rajulun, seseorang kemudian menjawab, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad ra'aitu bid'atun wa salasina malakan yatadabbarunaha ayyuhum yaktubuha awalan. Ya, Rasulullah kemudian menyampaikan bersabda, sungguh aku telah melihat, ya, laqad ra'aitu bid'atu wa salasin, ya, sungguh aku telah melihat sebagian bid'ah, bukan bid'ah tertolak, tapi bid'ah, ya, sebagian di antaranya wasalasun, bid'atu wasalasun, ya, sebagian atau 30 kurang lebih, ya, bid'atu wasalasun itu kurang lebih 30, mungkin bahasanya gitu ya, terjemahan bebasnya. Kurang lebih 30 malaikat yabtaduruna, jadi yabtadur itu berkeliling, ya. Mereka itu berkeliling atau berebut, ya, ayyuhum yaktabuhuma awalan, di antara mereka siapa yang akan menulis paling dulu. Nah, jadi bacaan ini bacaan yang menurut Rasulullah gitu ya, ketika membaca Sami Allahu liman hamidah, kemudian mau membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, ya, malaikat itu sampai berebut untuk mencatat, 30 malaikat berebut untuk mencatat siapa yang lebih dulu mencatat amal orang yang membaca bacaan itu. Rawahu Ahmad wal Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari, ada juga di kitab Fiqh Sunnah jilid 1 halaman 163. Nah, demikian Bapak Ibu, sudah menjelang jam 6 ya, kita buka pertanyaan supaya tidak saya terus. Sebagai kesimpulan, untuk bacaan ruku, kita melihat ada beberapa riwayat di sini, ada 4 ya. Satu, ya, ketika imam membaca Rabbana Sami Allahu liman hamidah, maka bacaan pertama Rabbana walakal hamd, cukup. Setelah itu Allahu akbar ruku. Itu yang paling singkat. Yang kedua membaca Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa min'ul ardi wa min'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu yang kedua. Yang ketiga membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ard wa min ma syi'ta min syai'in ba'du ahlus tsana'i wal majid ahqqu ma qala al 'abdu wa kulluna lakal 'abdu Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Dan yang keempat, boleh membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Siapa yang membaca ini, malaikat pun berebut untuk mencatat amalnya. Dan kesimpulannya Bapak Ibu, dari 4 bacaan ini boleh yang mana saja, ya. Yang penting membaca dan hafal membacanya. Lebih baik juga selain hafal, kita mengerti, ya, tahu artinya dan mengerti yang kita baca. Lebih baik juga tahu keutamaannya. Itu menjadi motivasi untuk beramal. Baik, demikian saya kembalikan kepada Ustadz Uus, barangkali ada dialog, ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, terima kasih, ini sudah tergabung 37 partisipan ya, Masya Allah. Silakan Ustadz Uus. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah mendengarkan tadi penjelasan tentang bacaan-bacaan dalam sholat ya, bacaan ruku dan i'tidal. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, silakan barangkali ada yang penasaran ingin bertanya, kita buka termin pertama, silakan langsung bertanya dan aktifkan audionya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz Uus. Pertanyaan dari saya satu Pak ya. Masih beli ya Pak Ustadz Mulyadi, satu pertanyaan, tapi ini kayaknya materi yang kemarin Pak, masalah sujud Pak. Ya. Mohon maaf juga kalau ini udah ada yang bertanya Pak ya, mungkin saya kemarin kurang nyimak. Biasanya pada sujud di rakaat terakhir dalam sholat, itu ada beberapa versi yang tambahan itu Pak ya, berdoa
pada saat bacaan Oke. sujud pada Ya. sholat terakhir. Itu berdoa, terus saya lihat juga referensi itunya banyak versinya gitu. Baik. Ada 2-3 macam. Nah itu yang didasarkan pada hadis Nabi yang mana, dan apakah boleh, ada juga malah yang berpendapat tidak boleh ditambah setelah bacaan yang ditentukan. Seperti itu Pak Ya. Ustadz, pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik. Pertanyaan Pak Sibli sebenarnya dijawab pekan depan, Pak. Ya. Nah, pekan depan ini ada adhkarus sujud, bacaan sujud, kemudian ada aksirul doa fis sujud, memperbanyak doa dalam sujud. Kalau bacaan sujud, Pak, tidak beda dengan bacaan ruku. Artinya sudah kita bahas di bacaan ruku, ya. Qad taqaddama ba'du adhkaruhu fi adhkari ruku. Setelah berlalu, sudah kita bahas tentang bacaan sujud ini di bacaan ruku, ya. Jadi Rasulullah menyampaikan atau di hadis-hadisnya menggandengkan bacaan ruku subhana rabbiyal adzim, bacaan sujud subhana rabbiyal a'la. Nah, sudah kita bahas, ya. Kemudian ketika membaca Rabbana subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, di ruku, di sujud juga baca itu sama. Kemudian membaca subuhun kudusun rabbul malaikati waruh, di sujud, ya, di ruku, di sujud juga sama. Itu untuk bacaannya, ya. Ini juga wan Abi Hurairah Rasulullah fi kana yaqulu fi sujudi Allahumma ighfir li dzunbi kullahu dikkuhu wajluhu wa aulahu wa akhiruhu wa alaniyatu wasruhu. Nah, ini paling tambahan lain yang ini tidak ada di bacaan ruku adalah Rasulullah juga membaca dalam sujud, Allahumma ighfirli dzanbi, ya Allah ampuni dosaku, kullahu semuanya, daqqahu wa jallahu, ya, yang kecil maupun yang besar, ya, atau yang tersembunyi, yang kecil maupun yang besar. Dik itu dari kata lembut, gitu ya, halus atau kecil maksudnya, wajal dan besar, wa awalu wa akhiruhu, yang awal dan yang akhir, wa alaniyata wasruhu, dan yang nampak maupun yang tersembunyi. Nah, itu pembahasannya tadinya pembahasan pekan depan, tapi sudah tertanyakan. Nah, tentang aksiru doa, tentang doa sekalian ya dibahas ya sebelum nanti pertanyaan yang lain. Bahwasanya kenapa kita diperintahkan berdoa saat sujud? Aqrabu ma yakunul abdu wa rabbihi wa huwa sajidan, ya. Pada saat sujud itu disebutkan oleh Rasulullah adalah saat yang paling dekat dengan Allah. Jadi paling dekat. Ya, tidak sujud juga kita dekat, ya. Allah mendekat, ya. Tapi lebih spesifik ketika sujud itu paling dekat. Maka karena paling dekat dengan Allah, fa'aksiru doa. Rasul melanjutkan perbanyaklah doa. Nah, ini dulu, Pak. Bacaannya bagaimana? Karena perintahnya adalah fa'aksiru doa, perbanyaklah doa, dan tidak disebutkan doa apa. Setelah sujud ini, maka doanya bebas. Itu, ya, bebas. Mau pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia, bahasa Sunda, Jawa, boleh. Gitu ya. Ketika sujud kita berdoa. Yang tidak boleh adalah bacaan itu dikeraskan. Ya. Sambil sujud pakai bahasa Indonesia dan dikeraskan sampai terdengar oleh jemaah lainnya, itu nggak boleh. Tapi kalau berdoa secara sir dalam hati atau kalaupun diucapkan dengan lisan sendiri yang tidak terdengar yang lain, maka itu silakan. Nah, gitu Pak Sibli, ya. Ya, Lengkapnya jelas, kita Ustaz. bahas Terima pekan kasih. lalu, pekan depan, lengkapnya, ya. Nah, jadi iklan dulu, ini bagus pertanyaan Pak Sibli. Jadi membuat penasaran pekan depan, kita bahas secara detail. Baik, Oke. selanjutnya Pak Musli, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Mau nanya nih, saat-saat waktu ruku atau sujud, saat-saat mengangkat tangan, waktunya kapan saja gitu. Kan kalau iya. Allahu Akbar, itu kadang ada mengangkat tangan, ruku, ada mengangkat tangan, waktunya kapan aja. Baik. Atau waktu ruku aja. Ya udah, Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada mengangkat tangan ini adalah sunnah, gitu ya. Jadi ada mengangkat tangan, kemudian ada tidak, tapi setiap gerakan dalam sholat ini ditandai dengan membaca takbir, ya. Takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar. Nanti dari
berdiri ke ruku Allahu Akbar. Kecuali yang kita bahas hari ini, bacaan i'tidal itu membaca Sami Allahu liman hamidah. Ya, riwayatnya bagaimana? Ketika Rasulullah salat lalu kemudian datang malaikat, gitu ya. Setelah ruku ini, maka Rasulullah kemudian membaca Allahu Akbar juga. Tapi datang malaikat dan malaikat itu juga mengingatkan tentang pencatatan amal bagi yang memuji Allah, maka Rasul menyebutkan sami Allahu liman hamidah. Dan itu kemudian menjadi syariat ya, ketika i'tidal membaca sami Allahu liman hamidah, lalu makmum membaca Rabbana walakal hamdu. Jadi seperti kalau sholat berjamaah, maka imam itu membaca sami Allah, makmum tidak membaca sami Allah lagi, tapi langsung menjawab Rabbana walakal hamdu. Itu pertama ya. Nah, tambahannya dari kajian kita. Nah, yang kedua pertanyaan dari Pak Musli, ada 4 tempat yang kita memang diharuskan ketika membaca takbir itu sambil mengangkat tangan. 4 tempat itu mana? Satu adalah takbiratul ihram ya. Takbiratul ihram itu mengangkat tangan. Allahu Akbar. Ya, mengangkat tangannya dalam kitabul Ihram dulu sudah kita bahas. Ya, bisa nahwa mankibain, sejajar bahu, atau tahta udunain, di bawah telinga. Jadi bisa di bawah sejajar bahu, satu riwayat di bawah telinga. Ya, jadi boleh seperti ini, sejajar bahu, atau segini di bawah telinga, tapi tidak boleh melebihi telinga di sini, atau terlalu bawah di sini. Gitu ya. Nah, itu mengangkat. Satu, takbiratul ihram. Ya. Kemudian, ketika ruku, hendak ruku, ya. Kemudian baca misalkan surat lam yalid walam yurad walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar, hendak ruku. Ya, itu pakai angkat tangan. Sami Allahu liman hamidah pakai angkat tangan. Yang ketiga, jadi yang satu takbiratul ihram, 2 ketika akan ruku, yang ketiga bangkit dari ruku sambil Allahu liman hamidah juga angkat tangan. Kemudian sujud tidak, yang langsung Allahu Akbar. Nah, ngangkat tangan lagi adalah ketika bangkit dari rakaat kedua. Ya. Jadi setelah tahiyat kedua, mau rakaat ketiga bangkit, maka angkat tangan lagi. Nah, di luar itu tidak ada angkat tangan. Ya, saya pernah lihat konon katanya sih gitu ya. Itu setiap gerakan pakai angkat tangan, Pak. Mau sujud Allahu Akbar sujud. Sampai Allahu Akbar i'tidal. Sampai tahiyat pakai angkat tangan, dan sebelum salam juga dia angkat tangan. Nah, tidak ya. Hanya di 4 tempat tadi, takbiratul ihram, kemudian hendak ruku, kemudian bangun dari ruku atau membaca i'tidal, dan setelah rakaat kedua. Begitu, Pak. Ya, terima kasih. Ya, lanjut kalau masih ada. Izin, Ustaz. Ya, Pak Dar, silakan. Berarti kalau kita berjamaah itu ada pengecualian ya, Ustaz ya. Tadi yang misalnya Sami Allahu liman hamidah, makmum menjawab Rabbana walakal hamdu. Kalau yang ucapan yang lainnya, takbir yang lainnya tentu menirukan, Ustaz ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya, Ustaz ya. Satu. Betul. Yang kedua itu di Masjidil Haram atau di Timur Tengah itu sering kalau misalnya imam Sami Allahu liman hamidah, itu di belakangnya atau katakanlah muadzinnya, saya nggak tahu apanya itu, atau deputinya gitu ya, itu ada Rabbana walakal hamdu dengan keras sekali, itu mewakili, seolah-olah mewakili sesuatu itu maksudnya apa, Ustaz? Ya betul, Pak. Jadi kalau di Mekah, di Madinah, termasuk mungkin di semua masjid di masjid-masjid yang besar, ya, ada disebut dengan moroki, ya, moroki, atau mungkin bahasa kerennya tuh dubbing, ya, dubber gitu. Jadi mengcover suara supaya kalau imamnya mungkin tidak jelas, ke belakang tetap jelas. Dan moroki ini ada sejak di masa Rasulullah, ya. Dulu belum ada speaker, sehingga lebih tidak jelas lagi gitu ya, sehingga supaya jelas dulu itu Bilal atau Ibnu Umar mengulang kembali
takbir Rasulullah. Ketika Rasul Allahu Akbar, Allahu Akbar, supaya terdengar sampai yang belakang. Gitu. Nah, kemudian kecuali i'tidal, ya ketika imam sami Allahu liman hamidah, maka bukan sami Allahu liman hamidah lagi si muroki, karena muroki pun posisi sebagai makmum, maka dia menjawab dengan para makmum juga, Rabbana walakal hamd, ya berarti pakai dalil yang pertama, gitu ya. Sebab kalau yang kedua agak panjang ya, dan kita dengar selama ini kalau muroki ya yang pendek, Rabbana walakal hamd. Kalau pakai Rabbana lakal hamdu minhus samawati wa minul ard, itu kepanjangan ya. Nah gitu, jadi maksudnya adalah supaya terdengar sampai belakang. Sebenarnya kalau sudah ada teknologi speaker yang lebih keras, lebih bagus, maka tidak masalah ya. Tidak pakai muroki tidak apa-apa. Di masjid-masjid kita mungkin tidak pakai muroki, cukup dengan speaker kedengaran. Setahu saya kalau di Masjidil Haram memang pada kondisi yang padat sekali, ya mungkin kita pengalaman Bapak Ibu yang pernah haji, pernah umroh, ya apalagi haji ya, itu sampai ke belakang, sampai ke jalan-jalan, safnya ya nyaris tidak terlalu jelas, tidak terdengar suara imam. Tapi sangat jelas ketika suara muroki itu. Oh sekarang ruku ya, sekarang sujud. Jadi nggak jelas imam, nggak apa-apa ya. Gak apa-apa, itu para ulama memberikan pandangannya sebagai rukhsah saja. Tapi sebagai makmum mengikuti gerakan imam, mengikuti gerakan sholatnya dari awal sampai akhir, itu menjadi hal yang wajib. Dan bisa terikuti kalau suara memang jelas instruksinya. Sekarang itu sudah ruku atau belum, gitu ya. Karena pernah di satu masjid, speakernya mati, kemudian imamnya sudah bangun dari sujud gitu, makmum masih sujud, imam sudah tahiyat tuh. Kadang-kadang sujud aja semua gitu ya. Dan tidak ada yang di belakang imam ketika imam tidak terdengar ke belakang, atau di tengah yang menyambung, mengucapkan, membacakan Allahu Akbar sehingga terdengar ke belakang. Itu jamaah bapak-bapak sudah salam, ibu-ibu masih ruku tuh ya. Dan terdengar udah salam, akhirnya pada tahiyat sendiri dan salam masing-masing. Nah, ini menghindari itu sebenarnya Pak, adanya muroki itu. Tapi tidak menjadi sebuah kemestian ya, ketika dibutuhkan saja kondisinya. Begitu. Ya, makasih Ustaz. Baik. Penelpon terakhir. Terakhir, silakan. Kalau Barangkali ya. ada pertanyaan terakhir. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menyambung tadi yang Pak Darsono, apakah kalau kita sholat berjamaah setelah imam membacakan sami Allahu liman hamidah, kita dijahirkan Rabbana lakal hamdunya gitu, Pak Ustaz? Ya. Gitu, Ustaz. Ya, bacaannya makmum sir saja Pak, gitu ya. Kalaupun ada yang membaca zahar, itu mengikuti bacaan takbir ya, seperti Allahu Akbar, makmum ikut membaca Allahu Akbar gitu. Tapi sebaiknya sir saja, itu karena walaupun tidak ada riwayat ya, tadi tidak disebutkan riwayatnya apakah membaca sir atau jahar. Tapi bisa dibayangkan Pak, kalau baca yang panjang kemudian jahar, pada ribut gitu ya. Nah, tapi Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu, ini pun boleh, sebagian ulama mengatakan boleh dijaharkan sebagai tadi jawaban bagi imam. Sebagaimana kita membaca di gerakan yang lain Allahu Akbar, maka imam membaca Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika i'tidal sambil menamidah, Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu, itu boleh dijaharkan tapi tidak terlalu keras. Nah, lanjutannya, kalaupun yang dilanjutkan, maka tidak jahar ya. Min samawati wal ard atau Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, tambahan itunya tidak dijaharkan gitu. Untuk Rabbana lakal hamdu wa lakal hamdu itu membolehkan para ulama sebagai ditasarrufkan itu ya disamakan gitu ya, sebagaimana kepada bacaan-bacaan takbir di gerakan yang lain. Begitu Pak. Tapi ketika berjamaah sekali lagi makmum tidak membaca Sami Allah, tapi Sami Allah yang baca Sami Allah liman hamidahnya hanya imam, dan makmum membaca Rabbana lakal hamd. Kecuali kita sholat sendiri ya. Sholat sendiri kita baca semua. Kita yang membaca Sami Allah liman hamidah, kita yang membaca Rabbana walakal hamd.
Ibu Nining, mana Bu? Satu lagi. Gini Ya. Ustadz, kadang-kadang saya lihat ya, kalau yang sesudah bangkit dari iktidal itu tidak ini dulu, tidak berdiri tegak dulu, langsung aja sami Allahu liman hamidah sambil bergerak ke bawah gitu. Jadi Ya. tidak berdiri dulu. Seharusnya bagaimana Ustadz? Kadang-kadang saya Betul. lihat gitu kadang-kadang. Ya. Nah, itu sebaiknya kita perbaiki ya. Jadi ada yang namanya i'tidal itu benar-benar berdiri tegak dulu baru membaca. Ya, jadi sami Allahu liman hamidah rabbana. Ada yang belum tegak masih miring sudah Rabbana langsung sujud lagi. Nah, ini tidak sesuai. Ini yang di Rasulullah sampaikan, jangan sampai kalian itu sholat sebagaimana kalau udah ruku dan sujudnya itu, ya kan Rasulullah menyebutkan yang kalian seperti gagak yang mematuk-matuk makanannya, atau seperti ayam yang mematuk-matuk makanan, kan tek kan begitu. Itu biasanya karena cepat-cepatnya, Bu, gitu ya. Karena dia ingin cepat, jadi gerakannya belum sempurna. Nah, makanya para ulama menambahkan ya dari rukun salat yang 13 itu ada yang menambahkan dengan namanya tumaninah di beberapa gerakan. Termasuk i'tidal ruku itu ada tumaninah. Tumaninah itu tenang ya. Tenang, kita punya waktu 24 jam ya, dan menghadap Allahnya 5 waktu, dan kalaupun tumaninah itu tidak lebih dari 5-10 menit bisa jadi. Jadi kita ambil maksimal lah misalkan 10 menit. 10 menit ini udah sangat panjang sebenarnya ya. Itu mestinya gitu ya, kita benar-benar konsentrasi, kita fokuskan. Jangan sampai kemudian itu pun buru-buru ya, seperti yang dikejar-kejar gitu, seperti yang tidak betah ya. Harusnya kita sebagai hamba Allah, salat ini adalah sarana komunikasi dengan Allah, sujud sarana yang paling dekat, dan semua salat itu adalah kondisi kita komunikasi dengan Allah. Maka manfaatkan komunikasi itu sebaik mungkin, senikmat mungkin ya. Seperti kita dengan orang yang yang sangat kita rindukan, ingin ketemu, begitu ketemu kan harus manfaatkan pertemuan itu. Karena pertemuannya ini nggak lama gitu ya. Udah lama nih nggak ketemu Ustaz Uus, ketika ketemu, manfaatkan ketemunya gitu supaya berkualitas. Nah itu, jadi jangan sampai sholat yang itu saat dekat ketemu dengan Allah dan kita tidak manfaatkan baik dengan cepat-cepat sholatnya. Nah gitu Bu, ya. Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Sedikit aja Ustaz kalau boleh. Ya Pak Heri. Pak Heri silakan. Ya, nyambung Pak Sibli tadi, Pak Ustaz, Pak Ustaz, nyambung Pak Sibli tadi. Itu ada waktu kami mendengarkan ya Kak ceramah gitu. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa doa yang lebih afdal itu setelah sholat, gitu Ustaz. Itu aja Ustaz, mohon dulu pencerahannya. Ya, betul Pak. Jadi ada waktu-waktu yang utama. Ada waktu setelah sholat, ada waktu di kala sujud, ada waktu ketika antara dua khutbah, ya bainal khutbatain, ketika imam khatib duduk antara dua khutbah, doa gitu ya. Doanya doa apa? Bebas, tapi sepanjang membaca sholawat. Itu sebenarnya bukan membaca sholawat, tapi doa atau duduknya imam itu sepanjang membaca satu sholawat begitu. Supaya tidak terlalu lama duduk, mau ini imam kemana, duduk lama, atau tidak tulis sebentar, duduk langsung diri lagi gitu ya. Nah, kesempatan berdoa, termasuk baina khutbatain, baina adzanain, di antara azan dan iqamat, itu juga saat mustajab. Jadi betul yang seperti tadi Bapak, itu saat mustajab Pak. Tapi itu salah satunya, bukan satu-satunya ya. Ada beberapa waktu mustajab untuk berdoa, termasuk tadi di antaranya baina sajdai, di antara dua sujud, atau doa ketika sujud ya. Doa ketika sujud. Insya Allah kita bahas pekan depan untuk detailnya doa saat sujud, ya bacaan sujud, dan doa saat kita sujud. Karena memang diperintahkan aksirud doa, kata Rasulullah, aksirud doa fi sujudikum. Perbanyak doa di sujud kalian, karena itu adalah saat yang paling dekat dengan Allah. Begitu Pak Heri. Cukup Ustaz? Cukup, insya Allah. Kita lanjutkan minggu depan dengan pembahasan tentang sujud. Oleh karena itu tetap stay tune di kajian Sabtu pagi bersama Ustaz Mulyadi Al-Fadil, kajian fikih, dan insya Allah kita juga akan bertemu besok di kajian Sirah Nabawiyah bersama Ustaz Agus Al-Muhajir. Dan kembali saya ingatkan untuk linknya
besok sudah berubah ya, jadi tidak menggunakan lagi CloudX, tapi kita akan menggunakan Zoom. Yang mudah-mudahan lebih familiar dengan Zoom ini, dan mudah-mudahan bisa lebih banyak mengajak saudara-saudaranya, tetangga, kiri, kanan, depan, belakang, di kantor, silahkan diajak untuk ikut kajian. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya dan juga jazakallah khair kepada Ustaz Mulyadi Al-Fadil atas ilmunya. Dan mari kita tutup pertemuan ini, majelis ini dengan membaca hamdalah dan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Demikian aku qouli hadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu